Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok hukum Mendel yang kedua dengan anggota Hanifah Nurusyifa, Reski Wahidatur Rohmah, Siska Nur Aini, dan Titis Intan Menda Wulandari. Hukum Mendel yang kedua. Setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Konsep tersebut tercipta dari penelitian oleh Mendel dengan menyilangkan tanaman yang memiliki dua sifat beda yang disebut dihibrid. Apabila satu sifat, maka monohibrid, tiga sifat, trihibrid, banyak polihibrid. Nah, pada hukum Mendel yang kedua ini memiliki dua sifat berbeda atau dihibrid. Hukum Mendel yang kedua bisa juga disebut hukum asortasi. Mendel melanjutkan persilangan dengan menyilangkan tanaman yang memiliki dua sifat berbeda atau dihibrid, yaitu warna dan bentuk kacang ercis. Tanaman ercis tersebut memiliki 7 sifat yang khas dan saling berlawanan, satu bersifat dominan dan satu yang lainnya bersifat resesif. Misalkan, ada biji yang tumbuh berwarna hijau dan ada yang tumbuh berwarna kuning, ada yang tumbuh bulat, serta tumbuh kisut. Pada persilangan dihibrid, berlaku hukum Mendel yang kedua, karena pada saat pembentukan filinial kedua, gen di dalam gamet yang tadinya mengalami pemisahan kemudian akan bergabung secara bebas. Penggabungan secara bebas, maksudnya gen yang satu dapat bebas bergabung dengan gen yang lainnya tanpa ada syarat tertentu. Percobaan selanjutnya, metode Mendel menyilangkan kacang ercis biji bulat B besar warna kuning K besar dengan kacang ercis biji kisut B kecil warna hijau K kecil. Hasilnya filinial 1 memiliki fenotip kacang ercis biji bulat warna kuning 100%, yang artinya semua keturunan filinial 1 fenotipnya kacang ercis biji bulat warna kuning. Setelah filinial 1 disilangkan dengan sesamanya, maka menghasilkan keturunan filinial 2 dengan rasio fenotip 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 kisut kuning, dan 1 kisut hijau. Persilangan dihibrid, 2 sifat beda. Di sini, gen untuk biji bulat B besar bersifat dominan terhadap gen biji kisut B kecil. Kemudian yang kedua, gen biji warna kuning K besar dominan terhadap gen warna hijau K kecil, yang berarti gen biji kisut dan gen warna hijau disebut resesif. Resesif adalah gen yang tertutupi oleh gen yang dominan. Yang ketiga, parental bergenotip ada dua, yaitu yang pertama homozigot dominan B besar B besar K besar K besar berfenotip bulat kuning. Yang kedua, homozigot resesif B kecil B kecil K kecil K kecil berfenotip kisut hijau. Filinial 1 semua berfenotip bulat kuning dan bergenotip B besar B kecil K besar K kecil. Parental fenotipnya bulat kuning, genotipnya B besar B besar K besar K besar. B besar B besar K besar K besar ini dominan, sedangkan B kecil B kecil K kecil K kecil ini resesif, menghasilkan satu jenis gamet B besar K besar B kecil K kecil. Filinial 1 membentuk genotip B besar B kecil K besar K kecil dan fenotipnya bulat kuning. Kemudian parental yang kedua hasil dari filinial 1 disilangkan samanya B besar B kecil K besar K kecil disilangkan B besar B kecil K besar K kecil. B besar B kecil K besar K kecil ini merupakan heterozigot, maka menghasilkan 4 gamet, yaitu B besar K besar B besar K kecil B kecil K besar dan B kecil K kecil. Untuk menghasilkan filinial kedua, maka ada pertemuan gamet jantan dan gamet betina. Pertemuan gamet jantan dan gamet betina dapat dilihat pada tabel. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan pertemuan gamet jantan dan gamet betina ada 16. Kemudian akan ada 4 macam fenotip, yaitu bulat kuning, bulat hijau, kisut kuning, dan kisut hijau. Rasio fenotipnya bulat kuning 9, bulat hijau 3, kisut kuning 3, dan kisut hijau 1. Dan macam kombinasi genotipnya ada 9.
Kemudian, saat persilangan dihibrid, terjadi 4 macam pengelompokan dari 2 pasang gen. Ini adalah pembentukan gamet dari filinial 1, kemudian disilangkan dengan sesamanya menghasilkan masing-masing induk dari filinial 1 ini 4 jenis gamet. Yang pertama, gen B besar mengelompok dengan gen K besar terdapat dalam gamet B besar K besar. Yang kedua, gen B besar mengelompok dengan gen K kecil terdapat dalam gamet B besar K kecil. Yang ketiga, gen B kecil mengelompok dengan gen K besar terdapat dalam gamet B kecil K besar. Yang keempat, gen B kecil mengelompok dengan gen K kecil terdapat dalam gamet B kecil K kecil. Untuk penutup akan ada kuis ya. Untuk yang bisa menjawab, ditulis di komentar. Terima kasih. Sekian pembahasan materi hukum Mendel yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.